Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Manesa, ketemu lagi di podcast Manesa dengan tema tamu kita 3 nih guys. Udah banyak banget ya tema tamu kita 3 ini. Sebelum melangkah lebih jauh lagi, gak mungkin kan kalau podcast cuman saya sendiri. Perkenalkan dulu, nama saya Elva Dewiani dari kelas 11 IPS 2. Di sini aku mau kasih tahu nih, di sebelah aku udah ada orang yang Masya Allah sekali, Bapak Dr. Andes Haji Suharto, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenak Kabupaten Sleman. Wah, lengkap sekali ya. Yuk kita kenalan sama Pak Suharto. Assalamualaikum Pak Suharto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa semuanya. Salam sehat dan bahagia. Halo Pak Suharto. Pak, mau tahu nih, Bapak rumahnya di mana sih? Saya tinggal di Widomartani, Ngemplak, Sleman. Kalau tepatnya kampungnya Mlutan di SD Model Sleman. Oh, saya tanya tapi saya nggak tahu lagi Pak. Maaf ya Pak ya. Dekat Stadion Maguwarjo, kalau stadion saya setengah kilo. Itu ada SD Model saat di situ dekat. Wah, mantap Ya. sekali. Besok kapan-kapan saya main ya Pak ya. Ya silakan dengan senang hati. Silaturahmi itu memang jadi kebiasaan kita sebagai sesama Muslim. Ya betul, Ya. silaturahmi. Ya. Pak, gimana nih Pak tadi main ke Manpat Sleman? Apa ada yang harus diperbaiki atau ada yang harus diwah-wahkan? Boleh dong Pak. Ya, datang ke sini melihat perkembangan Manfaat Sleman, sudah banyak kemajuan dari segi bangunan fisik juga sangat mewah, bagus ya. Alhamdulillah. Kebetulan di pinggir jalan gitu dapat dinikmati ketika lewat, itu punya pemandangan yang indah gitu. Prestasi anak-anaknya juga bagus. Mudah-mudahan nanti 5 prestator semuanya bisa naik ya. Amin ya Allah, amin. 5 prestator ini mestinya udah tahu ya apa yang harus dikembangkan di madrasah. Insya Allah tahu dong Pak. Apa aja tuh Pak? 5 prestasi madrasah itu, pertama prestasi kelembagaan. Lembaga kita itu mau dibawa kemana gitu ya. Ingin prestasinya apa aja. Prestasi yang kedua itu prestasi kepala madrasahnya. Apakah ingin peringkat 1 nasional atau ingin menjadi kepala inovatif dan sebagainya. Atau prestasi ketiga prestasi gurunya. Nah, ini yang belum banyak kami dengar. Kalau untuk anak-anaknya sudah luar biasa ya. Terus nanti ditambah satu lagi, jangan terlupakan prestasi tenaga kependidikannya. Jadi ada 5: kelembagaan, kepala sekolah, terlantas gurunya, tenaga kependidikannya, dan peserta didiknya, termasuk adik ya. Berarti termasuk saya berarti ya Pak? Iya, ini udah luar biasa ini. Masya Allah. Tuh Pak, mau sepil sedikit masa muda Bapak dong, gimana nih Pak? Ya, seperti anak muda pada umumnya, tentunya saya bergaul juga secara wajar, selalu mengamati, menilai juga ya, mana-mana nilai positif yang bisa kita kembangkan. Hal yang negatif juga kita tidak menghindari karena itu pasti ada, namun sebagai sebuah pelajaran yang tidak harus kita kembangkan, kita hindarkan. Kita bergabung dengan banyak pihak ya, oh ini kurang baik, ini baik. Nah, yang baik coba kita kembangkan, yang kurang baik kita hindarkan. Namun itu tidak bisa kita hindari, kita harus pintar-pintar memilah dan memilih ya. Oh iya, Ya. Pak, dengar tadi saya dapat bocoran dari Pak Aziz. Kan saya baru nih, maksudnya pas Bapak masih mengajar di sini kan saya belum ada Pak. Mungkin Iya, saya iya. masih SD atau SMP kan. Dengar-dengar Bapak dulu nih mantan kepala sekolah Manpat ya? Betul ya, tahun 2008-2010 di sini. Wah, gimana Pak? Ceritain pengalaman Bapak menjadi kepala sekolah Manpat Sleman. Saya selalu pegang prinsip, setiap ada di mana itu yang akan dipelajari adalah tugas dan kewajiban kita apa, hak kita apa. Itu yang pertama. Misalnya kita dilahirkan sebagai manusia, itu kita harus belajar apa sih tugas manusia ini, dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajibannya apa, hak kita apa. Kita kebetulan sebagai bangsa Indonesia, maka kita harus belajar juga tentang kewajiban dan hak kita sebagai bangsa Indonesia. Kita sebagai guru, maka kita harus tahu tentang hak dan kewajiban kita sebagai guru. Nah, ketika kita diangkat sebagai kepala madrasah yang pertama, maka yang akan kita kaji pertama adalah terkait dengan hak dan kewajiban kita sebagai kepala madrasah. Pada waktu itu kepala madrasah masih dideskripsikan sebagai guru yang diberi tugas sebagai
kepala madrasah, sehingga masih mengajar namun juga sebagai kepala madrasah. Nah, kalau kepala madrasah sekarang yang deskripsinya sebagai pimpinan madrasah, yang mau tidak mau kita harus sebagai manajer yang hebat, wirausahawan yang kreatif, dan supervisor yang sangat cermat dan teliti ya. Ketika masih periode saya sebagai kepala madrasah waktu itu, kami masih diberi tugas tambahan sebagai guru. Namun kewajiban kita sebagai manajer, sebagai supervisor, juga sekaligus sebagai wirausahawan yang harus kreatif dan inovatif dalam mengembangkan madrasah, itu kami coba semuanya. Wah, mantap banget. Berarti kan dengar juga tadi nggak cuman di Man 4 Bapak jadi kepala madrasah di mana aja, Pak? Kebetulan setelah di Man 4 Sleman, kami ditugaskan di Man 3 Yogyakarta, setelah itu di Man 1 Jogja sebagai kepala madrasah. Setelah itu periodenya habis, kembali menjadi guru di Man 2 Sleman. Jadi ada nggak sih Pak kesan-kesannya dari di Man 4, di Man 3, di Man 2, di Man 1 gitu Bapak? Jadi kepala sekolah, jadi guru tuh apa sih kesan-kesannya Bapak? Ya, tentunya sangat banyak ya kesan-kesannya menghadapi sebagai guru ya, menghadapi anak-anak yang heterogen ya, yang bermacam-macam yang harus bisa kita layani. Maka mau tidak mau sebagai guru itu harus memahami semua karakter anak-anak, baik itu yang merupakan keunggulan maupun yang merupakan kendala ya. Ketika mereka belajar itu kita harus paham betul, karena penyelesaian suatu kasus itu tidak bisa diselesaikan dengan satu teori. Teori harus banyak kita pelajari. Demikian juga ketika sebagai kepala madrasah, tentu saja kita harus banyak memahami terkait dengan teman-teman kita bergaul ya, Bapak Ibu guru, yang itu berikan kesan yang luar biasa karena mau tidak mau menuntut kita untuk bisa memahami mereka, sehingga mereka mau kita ajak apa yang menjadi keinginan kita. Kalau dalam namanya kuantum ikhlas itu, kita masuk ke dunia mereka kita ajak ke dunia kita. Jadi kita harus, kalau bahasa Jawa, ajur-ajir, itulah bergaul secara baik dengan teman-teman semua. Baru kita ajak teman-teman itu seperti yang kita inginkan, namun bukan sembarang ingin ya, tentunya terkait dengan regulasi, terkait dengan ketugasan kita, kewajiban kita sebagai kepala madrasah, sebagai orang yang diserai untuk memajukan pendidikan di madrasah. Mantap banget. Pasti berarti banyak lah ya Pak ya pengalaman-pengalaman Bapak selama ini. Mungkin besok saya juga gitu, amin. Ya cukup banyak lah pengalaman yang kita peroleh, bagaimana mempengaruhi orang ini menjadi suatu hal yang kelihatannya sederhana, namun ternyata membutuhkan pengalaman ya, tidak hanya berdasarkan sebuah teori saja. Pendekatan dengan teman-teman yang prestasinya bagus itu tentu saja beda juga dengan anak-anak atau teman-teman yang agak terkendala ya di dalam aktivitas untuk menjadi seorang profesional, baik itu guru maupun peserta didiknya. Yes, mantap. Pak, mau kasih tahu sedikit. Kayaknya Bapak tadi udah denger deh Mars barunya Man 4 Sleman. Gimana Pak tanggapan Bapak mengenai Mars barunya Man 4 Sleman? Lagunya sangat keren, betul-betul sebuah Mars ya, memberi semangat kepada kita semuanya. Tentu saja ini menjadi sekaligus sebagai tujuan kita sebagai belajar, itu tercantum di dalam Mars tadi, yang harapan kita nanti dapat kita wujudkan bersama lah, keluarga besar Man 4 Sleman yang amin. Luar biasa. Amin, luar biasa. Sukses terus ya Man 4 Sleman. Amin. Pak, tadi nanya alamat udah, nanya masa muda udah. Mau tanya dong Pak, ini tips sukses ala Pak Harto. Apa tuh Pak? Boleh dikasih tahu nggak sih buat sobat podcast Manesa? Sederhana. Ini falsafah Jawa ya. Gimana? Falsafah Jawa. Iya. Golek jeneng aja golek jenang. Artinya kita selalu berusaha untuk membangun citra diri yang baik, nama baik, bukan bekerja itu semata-mata mencari rezeki atau mencari makan, tapi berusahalah bekerja secara profesional dengan sebaik-baiknya agar nama baik kita dikenal ya, dalam rangka untuk membangun menjadi orang yang memberikan manfaat. Kalau bahasa Jawanya
memberikan manfaat pada orang lain. Kalau kita bekerja ya tentu memberikan manfaat pada institusi. Kalau dalam bahasa kita kan ada khairun nas anfa'uhum linnas, itu yang senantiasa kita bangun. Pak, saya sebelumnya kan juga sudah pernah bertemu dengan Bapak. Bapak ini bisa dibilang raja pantun nih. Kalau tadi guru saya itu bilang berlebihan kalau raja pantun ya sedikit ada, hanya untuk mencairkan suasana. Kebetulan wajah saya ini kan terlihat serem ya Bapak Ibu ya. Maka ketika kita berdialog kita berusaha untuk mencairkan suasana. Kalau seorang motivator seperti Pak Ajis namanya ice speaker. Kita belajarlah itu dikit-dikit sehingga ya 1-2 pantun ada. Saya tuh memberikan Bapak sebuah gelar. Bapak terkenal sebagai pujangga. Waduh. Berlebihan. Ngeri banget tuh. Ya terima kasih walaupun itu berlebihan. Pak, ada yang bilang berlebihan itu tidak baik, tapi ada juga kok Pak yang berlebihan itu baik. Nanti kita cari. Pak boleh gak sih sepil 1, 2 atau 3 pantun lah buat Sobat Manesa di rumah? Pantun ya. Gadis manis memakai selendang. Karena ke sana. Cakep. Gadis manis memakai selendang. Cakep. Ambil wudhu mau sembahyang. Cakep. Terima kasih telah diundang. Mohon maaf kalau banyak yang kurang. Keren banget guys. Itu baru 1. Kalian baru denger 1. Lagi Pak. Lagi itu biasanya bunga krisan, bunga selasih. Sekian dan terima kasih. Udah seperti mau penutupan ini ya Pak ya. Padahal saya masih ingin banyak mengulik. Oke, kalau tak begitu ya. Makan kupat, minum durian. Boleh dari minum ya, karena bikin jus ya. Makan kupat, minum durian. Cakep. Man 4 memang keren. Guys, masih gak percaya kan Pak Soeharto pujangga. Yuk ada yang mau lawan nanti langsung komen di video di bawah ini, lawan Pak Soeharto pantunnya. Mantap banget Pak. Gimana? Mau tanya lagi nih ya. Bapak udah terjun dalam dunia pendidikan itu dari udah berapa lama gitu Pak? Saya sejak lulus kuliah tahun 1990, berarti baru berapa ya? 32 tahun. Wah, setengah umur saya belum ada Pak. Aduh keren banget. Berarti Bapak pasti ada nggak sih Pak sosok kayak selama Bapak jadi guru, sosok-sosok yang bikin Bapak wah aku mau seperti dia nih gitu? Tentu saja setiap guru itu akan selalu saya nilai dari perspektif saya ya, sehingga saya juga terinspirasi dah. Jadi seperti beliau-beliau itulah jadinya, sehingga nanti ketika kita terjun di masyarakat kita akan membuat citra diri yang seperti apa kan begitu. Itu tentu saja ada ya. Ya, berarti pasti ada ya Pak. Pasti ada ya. Sampai saat ini ada nggak sih Pak cita-cita Bapak yang belum terkabul, atau apa sih Pak cita-cita Bapak yang sudah terkabul dan wah gitu? Kayak suatu yang wah buat diri Bapak sendiri. Sepertinya biasa aja ya, biasa aja. Yang kita lakukan ini kita selalu mengalir. Namun yang jelas pada posisi saat ini kan sudah merasa apa yang diberikan Allah itu sudah lebih lah dari apa yang saya harapkan sebelumnya ya. Sudah pernah jadi kepala madrasah, itu mimpin para guru yang sebetulnya mereka lebih luar biasa, hanya kami diberi kesempatan aja. Itu menurut kami sudah luar biasa. Sekarang justru di seksi pendidikan madrasah yang juga luar biasa lagi, maka kami sudah merasa lebih apa yang diberikan Allah untuk kami ya, sehingga apa ya harapan kita ke depan ya, harapan kita ke depan hanya satu, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dengan sebaik-baiknya gitu. Ya amin. Berarti intinya tuh ya kan Pak, semua kalau disyukurin ya luar biasa jadinya. Pak kok saya lihat-lihat Bapak deket banget sama Pak Aziz ini. Teman apa ya Pak ya kalau boleh tahu? Jadi kami sama tugas di Mandika dulu dengan Pak Aziz satu sisi itu. Yang kedua, Pak Aziz ini kan seorang motivator yang sekaligus juga menginspirasi. Jadi saya banyak belajar dari beliau, sehingga kita menjadi dekat. Saya sering tanya banyak hal tentang permasalahan yang kita hadapi di
lapangan. Sehingga Pak Ais ini ya betul-betul memang teman kami yang sangat bagus dan menginspirasi. Jadi kalau nanti ada guru inspirasi di di Manpad, Pak Ais layak. Wes mantap. Pak, saya ada sedikit pantun buat Bapak. Nah, itu yang kami tunggu. Sudah kena virus nih. Jalan-jalan ke Manado, pulangnya ke Malang. Kepada Pak Soeharto, terima kasih sudah datang. Sama-sama. Padahal Bapak kesini udah nggak sekali ya. Waktu itu Bapak datang ke sini di acara kita yang pameran APHP ya. Sama di kafe. Iya. Itu saya juga nunggu Bapak loh. Saya tuh mengadu skill pantun Bapak tuh kayaknya saya belum bisa gitu. Tapi saya akan belajar biar jadi bisa seperti Bapak. Nanti jam terbangnya akan menjadikan kita terampil dalam hal itu. Yang penting adalah pembiasaan ya. Pembiasaan tampil itu disampaikan. Berbagai forum ya. Kalau dalam forum-forum yang sama ya kurang lebih yang tampil itu aja lah pantunnya. Namun kalau di berbagai forum kita ketemu, termasuk ini ketemu dengan berbagai profesi orang, itu nanti akan muncul juga pantun-pantun yang akan sesuai dengan apa yang kita temu pada saat itu. Pokoknya keren lah Mbak Dadi. Ya, semangat belajar. Alhamdulillah. Maaf tapi namanya lupa ya tadi, Mbak siapa ya? Elva. Mbak Elva, keren Mbak Elva. Pokoknya terus belajar. Iya Pak. Pokoknya ikuti aja sunnah Rasul itu ya. Belajar sejak ayun sampai di lahat. Ya. Tidak pernah berhenti belajar. Ya, Bismillah. Ya. Kita harus sukses seperti Pak Soeharto ya guys Amin, ya. amin, Amin. amin. Bismillah. Nih Elva ada satu pantun lagi nih buat Bapak. Makan ayam sama bakwan. Setelah lelah lalu lalang. Pak Harto yang menawan, jangan sungkan kembali datang. Insya Allah siap kita ketemu lagi di dalam kesempatan yang lebih membahagiakan. Amin. Main-main lagi Pak ke Man 4 Sleman. Siapa tahu pas Bapak datang kita juga punya kewahan di Man 4 Sleman ini. Maksudnya ada yang hal-hal baru. Insya Allah siap. Amin. Semoga madrasah kita semakin berkembang. Amin, amin. Dan amin. Bapak sehat selalu, sukses terus. Amin, amin. Jangan bosen kesini ya Pak ya. Insya Allah siap. Ya. Terima kasih Pak Soeharto sudah menemani podcast tamu kita 3 ini. Terima kasih banyak. Jangan Sama-sama. kapok Pak. Tentu saja tidak kapok, saya ketemu dengan orang-orang yang hebat, calon-calon pemimpin kita masa datang. Amin. Udah mau ditutup nih Pak. Ayo satu pantun lagi Pak. Aduh, tadi sudah kita sampaikan ya. Ya, terakhirnya mungkin bahasa Jawa ya. Ya. Nandur suket tukuli kembang. Ngadap sana. Ya. Nandur suket tukuli kembang, menawi onten sing sae dipendet, sing awon dibuah. Wes. Keren banget. Terima kasih Bapak sudah menemani saya Elva Dewiani di sini. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang lebih baik, Amin, amin. lebih bahagia. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Amin, amin. Diambil baiknya ya dari Pak Soeharto karena Ya. banyak banget yang baik dari Pak Soeharto. Jangan lupa yang mau nantang pujangganya pantun boleh komen di bawah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak Soeharto. Selamat Sama-sama. sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.